Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1293. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Senyum dan tidak ada rasa hormat karena lawan adalah anggota tim penegak hukum. Senggon Supreme, kamu sangat berani. Di dalam tim penegak hukum, salah satu pria kuat mengambil langkah maju dan menggedor dengan napas dingin yang muncul dari tubuhnya. Senggon Supreme, saya telah menerima perintah dari Dewan Ras Manusia. Anda melakukan hal-hal di dunia kuno dan menghancurkan keluarga Ji dan juga keluarga Xiao di dunia kuno. Itu telah secara serius melanggar perjanjian ras manusia saya. Sekarang, Dewan Ras Manusia telah memerintahkan saya untuk membawa Anda kembali ke Dewan Ras Manusia. Jika Anda tidak ingin ditangkap, maka pergi bersama kami dengan patuh. Kemudian beberapa ketua tim penegak hukum mengambil langkah maju. Masing-masing dari tubuh mereka terpancar aura dingin dan agung. Kemudian rantai gelap muncul di tangan mereka satu demi satu. Di atas rantai ini aura yang sangat dingin terpancar. Rantai penghancur dewa. Melihat rantai hitam ini, semua master yang hadir berubah warna. Rantai penghancur dewa. Dewan Ras Manusia secara khusus meneliti harta karun untuk mengunci ahli teratas ras manusia. Setelah terjebak oleh rantai ini, bahkan ahli teratas setingkat Supreme pun tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Hal ini juga menjadi alasan mengapa tim penegak hukum berjalan keluar dan dapat mewakili Dewan Ras Manusia. Rantai penghancur dewa, kata Senggon Supreme. Dia menyipitkan matanya ke arah rantai hitam itu, tetapi dia tertawa. Senggon Supreme, dia adalah ahli Tianjuo dan dia telah mencapai puncak alat pemurnian. Tetapi rantai penghancur dewa ini sebenarnya tidak dibuat oleh Tianjuo-nya, tetapi itu dibuat oleh pengrajin kuno dan kekuatan tertinggi umat manusia. Ini adalah perbedaan antara harta karun yang istimewa. Karena kamu telah mengenali rantai penghancur dewa, mengapa kamu tidak pergi dan patuh? Kata pemimpin tim penegak hukum itu. Kemudian dia berkata lagi, jika kamu dengan patuh bersedia mengikuti saya ke Dewan Ras Manusia, maka saya tidak akan ingin menyinggung Anda. Kata pemimpin tim penegak hukum itu. Menghadapi Alus Supreme, mereka tidak mau melakukannya dengan enteng. Mereka hanya bisa menggunakan kata-kata dan tidak ingin menggunakan ilmu bela diri. Namun mendengar itu, Senggon Supreme tiba-tiba tersenyum. Bagaimana jika saya mengatakan tetap tidak? Kata Senggon Supreme. Pemimpin tim penegak hukum itu merutkan kening. Apakah Anda benar-benar ingin menentang Dewan Ras Manusia saya? Kata pemimpin tim penegak hukum itu. Hahaha, hanya kamu juga layak mewakili Dewan Ras Manusia. Kata Senggon Supreme. Dia tiba-tiba tertawa. Kamu. Sekelompok master tim penegak hukum itu tiba-tiba berubah warna. Tubuh mereka melonjak dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Senggon Supreme ini terlalu arogan. Postur ini tidak membuat mereka terlihat di mata tim penegak hukum. Bagaimana bisa kamu tidak marah di dalam hatimu? Senggon Supreme, apakah kamu harus melawan Dewan Ras Manusia? Kata pemimpin tim penegak hukum itu. Dia menggelegar. Para ahli teratas di sekitarnya juga nampak aneh dan terkejut. Senggon Supreme ini begitu sombong, dia bahkan tidak mengikuti perintah Dewan Ras Manusia. Namun kemudian Senggon Supreme tersenyum. Siapa bilang kursi ini akan melawan Dewan Ras Manusia? Dewan Ras Manusia ini, kursi ini secara alami akan datang ke sana. Kursi ini baru saja menerobos ranah Supreme dan belum sempat melapor kepada Dewan Ras Manusia. Saya akan pergi ke Dewan Ras Manusia, lalu mengambil gelar anggota Dewan Ras Manusia dan merasakan perasaan membuat keputusan tentang masa depan umat manusia. Apa yang Senggon Supreme ini katakan? Mendengar kata-kata Senggon Supreme, beberapa orang di sana nampak merutkan kening. Tim penegak hukum ini jelas-jelas datang untuk menangkap Senggon Supreme karena telah bertindak di dunia kuno dan dia harus pergi ke Dewan Ras Manusia untuk menerima saksi. Tetapi kenapa Senggon Supreme mengatakan bahwa dia akan datang ke Dewan Ras Manusia untuk menjadi anggota Dewan Ras Manusia?
Pada saat ini akhirnya Bloodly Tianjun tidak bisa menahannya lagi dan dia langsung berkata, "Shen Gong Supreme, Dewan Ras Manusia adalah generasi yang lebih tua. Tidak mungkin bisa begitu merajalela. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk bergabung dengan Dewan Ras Manusia? Tuan-tuan, silahkan ambil gambar dan ambil anjing ini. Saya curiga orang ini mempunyai persekongkolan lain," kata Bloodly Tianjun. Bloodly Tianjun itu menundukkan tangannya kepada pemimpin tim penegak hukum itu. "Nah, apakah kamu mencari kematian?" kata Shen Gong Supreme, matanya dingin dan wajahnya akhirnya tenggelam dan kemudian boom. Shen Gong Supreme mengangkat tangannya dan segera kekuatan tertinggi yang mengerikan muncul dalam sekejap, membungkus Bloodly Tianjun. Wajah Bloodly Tianjun langsung berubah drastis dan kekuatan darah yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, ingin menahan serangan Shen Gong Supreme. Tetapi itu tidak berguna. Dengan mudah Shen Gong Supreme langsung menghancurkan kekuatan darah dari Bloodly Tianjun dan kemudian mencengkram leher Bloodly Tianjun. Ahli teratas setingkat Supreme yang bermartabat saat ini seperti seekor ayam dipenjarakan di udara oleh Shen Gong Supreme. Niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti Bloodly Tianjun dan boom. Mata Bloodly Tianjun tiba-tiba membelalak ngeri, darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Sebelum kemudian tubuhnya dengan cepat terkikis. Di bawah tatapan mata semua orang, Shen Gong Supreme sebenarnya secara langsung melenyapkan Bloodly Tianjun. Apakah Shen Gong Supreme ini benar-benar tidak takut akan sanksi? Kata beberapa orang di sekitar. "Shen Gong Supreme, hentikan." Orang kuat dari tim penegak hukum melihatnya, ekspresinya berubah drastis. Mata pemimpin itu nampak dingin dan dia tiba-tiba berteriak, "Lakukan!" Boom! Segera langit penuh rantai hitam dengan aura aneh meledak dalam sekejap. Dan tiba-tiba itu berputar ke arah Shen Gong Supreme. Rantai ini menembus udara, mengeluarkan napas yang mengerikan. Kemanapun mereka pergi, ruang itu dengan cepat terkurung. Seolah-olah menjadi sunyi senyap, tidak mampu memobilisasi energi kosmik apapun. Banyak rantai itu langsung menyelimuti Shen Gong Supreme. Namun Shen Gong Supreme tertawa menghadapi banyak rantai itu dan tiba-tiba dia meninju. Boom, arti rantai yang keras. Dengan tinju ini dunia bergerak dan zaman sepertinya telah berhenti, seolah-olah sebuah tinju yang sangat besar muncul di dunia. Tinju ini begitu besar dan kuat sehingga dia langsung menghantam. Namun ketika tinju ini meledak, kekuatan persegi langit dan bumi tiba-tiba dipenjara, dan kekuatan Supreme di telapak tangan Shen Gong Supreme tampaknya ditekan tanpa batas. Pada rantai hitam, tanda hitam menyala, dan kekuatan rune juga menyala menarik semua aturan antara langit dan bumi. Melihat itu banyak orang di sekitar mereka berubah warna di saat melihatnya. Apakah ini rantai penghancur dewa? Ini terlalu kuat. Itu dapat mengekstraksi aturan dan menghilangkan sumbernya. Sama saja dengan mengasingkan satu sisi dunia, sehingga orang terkuat pun tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. "Pergi," Shen Gong Supreme berkata dengan lembut. Dia yang selama ini duduk di sana akhirnya tergerak. Dia berdiri, tiba-tiba menghindar, lolos dari rantai itu, lalu menendang keluar. Rantai tersebut ditendang oleh Shen Gong Supreme, namun setelah rantai tersebut ditendang, rantai tersebut segera terus terjerat seperti ular, memaksa Shen Gong Supreme untuk mundur lagi dan lagi. Ahli Supreme di bawah rantai ini seolah-olah tidak mampu menangkis sama sekali, hanya bisa terus-menerus menghindar. Di kejauhan melihatnya orang-orang kuat menghirup udara dingin. Meski sudah bersiap, mereka tetap kaget di saat melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Namun kemudian Shen Gong Supreme tiba-tiba mencibir, dia menggoyangkan sosoknya dan tiba-tiba menembak menunjuk ke depan dengan jarinya. Segera dari telunjuk Shen Gong Supreme itu sebuah formasi muncul. Dan formasi itu langsung menjebak rantai-rantai itu. Melihatnya banyak orang di sekitar kembali terkejut. Shen Gong Supreme ini dapat dengan mudah membuat formasi puncak tingkat Tianjun dengan hanya telunjuknya. Tidak heran keluarga Xiao dari dunia kuno telah jatuh ke tangan Shen Gong Supreme. Saat ini dalam keterkejutan semua orang, mereka lalu melihat formasi besar itu mengeluarkan suara mencicit dan cahaya keemasan bersinar. Itu terus-menerus menjebak rantai hitam dalam formasi besar dan rantai hitam itu tidak bisa bergerak. Tim penegak hukum berubah warna melihatnya karena mereka merasakan bahwa rantai penghancur dewa mereka sepertinya sedang diserang oleh suatu kekuatan.
Diam-diam mereka terkejut di hatinya, tetapi matanya tetap tidak berubah. Pemimpin tim penegak hukum itu berteriak, "Buka blokir!" Seketika di atas rantai hitam, aura mengerikan tiba-tiba muncul. Di bawah aura ini, rantai pancur dewa melepaskan diri dari belenggunya. Sekali lagi itu berubah menjadi seperti ular, langsung kembali menyerbu ke arah Senggon Supreme. Kemudian rantai-rantai hitam itu kembali menjerat Senggon Supreme. Namun kemudian Senggon Supreme tiba-tiba menyadari sesuatu. Menarik, ternyata rantai pancur dewa menggunakan teknik ini, kata Senggon Supreme, dan kemudian boom, tubuh Senggon Supreme tiba-tiba bersinar. Jejak kekuatan khusus tetap ada padanya, dan seluruh sosoknya melepaskan diri dari belenggu rantai pancur dewa dalam sekejap dan bergegas keluar. Apa? Melihat ini, anggota tim penegak hukum tercengang. Senggon Supreme ini telah dijerat oleh rantai pancur dewa, tetapi bagaimana dia bisa membebaskan diri? Pergi! Mereka menggertakkan gigi dan berteriak, dan rantai itu seketika menyerbu ke arah Senggon Supreme lagi. "Hahaha, ayo datang padaku," kata Senggon Supreme. Dia tertawa, tangannya bersinar, dan di telapak tangannya sepertinya ada banyak rune yang berkedip, dan dia meraih rantai-rantai ini di tangannya. Rantai itu sepertinya terjepit. Ular berbisa dari rantai itu, berukuran 7 inci, itu nampak terus meronta-ronta, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Senggon Supreme. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang kuat dari tim penegak hukum itu berseru, dan yang kuat lainnya juga tercengang. Rantai pancur dewa ini pengrajinku yang memimpin pemurnian saat itu. Meskipun ada kekuatan besar lainnya yang membantu, tetapi pemurnian inti adalah pengrajin saya, dan harta yang dibuat oleh pengrajin tersebut digunakan untuk mengunci ahli waris pengrajin saya. Apakah kepala kalian semua pernah ditendang oleh keledai? Kata Senggon Supreme. Dia pun mengguncang rantai hitamnya, dan boom, banyak ahli teratas dari tim penegak hukum yang terkenal itu langsung diledakkan satu demi satu. Mereka muntah darah dan wajahnya pucat. Semua orang di tim penegak hukum memandang Senggon Supreme dengan marah, sementara semua orang di sekitarnya tercengang. Rantai dewa penghancur dari tim penegak hukum sebenarnya dipatahkan oleh Senggon Supreme. Menakjubkan. Senggon Supreme ini layak menjadi pemimpin dari Tianjuo karena ini mengerikan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tim penegak hukum Dewan Ras Manusia telah melakukan perjalanan. Berapa banyak orang yang kuat yang telah dilawan. Tetapi begitu rantai pancur dewa dikeluarkan, hampir tidak ada yang bisa melawan blokade dari rantai ini. Tetapi sekarang Senggon Supreme telah memblokirnya, dan rantai pancur dewa benar-benar terkendali. Hal ini cukup untuk mengejutkan semua orang. Apalagi di benak banyak master dari tim penegak hukum, ada lebih banyak lagi rasa campur aduk yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rantai pancur dewa tidak berpengaruh, dan metode terkuat mereka telah dihilangkan. Brengsek, aku akan pergi ke Dewan Ras Manusia saat aku kembali. Tapi sekarang aku akan memaafkan kalian jika kalian tidak bergerak maju lagi, kata Senggon Supreme. Setelah mengatakan itu, Senggon Supreme langsung duduk, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kata seorang anggota tim penegak hukum, nampak wajahnya pucat. Karena tanpa kekuatan khusus dari rantai pancur dewa, mereka seperti semut di depan ahli Supreme seperti Senggon Supreme. Kirim pesan kepada dewa leluhur. Saya tidak percaya bahwa Senggon Supreme ini, dia baru saja dipromosikan karena Supreme. Beraninya dia menantang seluruh Dewan Ras Manusia, kata tim penegak hukum itu. Mereka pun segera mengirim pesan. Sementara Senggon Supreme saat ini dia menoleh dan melihat ke surga. Senggon Supreme sudah bisa merasakan kekuatan kegelapan perlahan menghilang. Jelas sekali Qin Chen telah menekan Raja Kegelapan di tanah telarang Papilun Pedang Tongtian. Sementara saat ini di jurang pemakaman pedang, kekuatan kegelapan terus melonjak. Ada ledakan, kekuatan Raja Kegelapan ditekan secara gila-gilaan, dan kekuatan di tubuh Qin Chen meningkat dengan pesat. Pohon Iblis dari 10.000 alam dan Lord of the Abyss dengan panik melahap kekuatan klan kegelapan, menyatu ke dalam tubuh mereka dan memperkuat napas mereka. Boom! Bahkan ada aura Supreme yang merasuki Lord of the Abyss. Ranah Supreme, kata Qin Chen seraya memandang Lord of the Abyss. Qin Chen tidak menyangka bahwa Lord of the Abyss benar-benar akan menerobos ranah Supreme.
Bahkan terobosannya lebih cepat daripada Qin Chen menerobos ranah Tianjun. Tapi coba pikirkan ketika Lord of the Abyss memasuki dataran rendah benua Tian waktu itu. Dia sudah menjadi ahli teratas di ranah Tianjun Puncak. Dan dia ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meski raganya roboh, namun jiwanya justru terus tumbuh. Lord of the Abyss belum dimusnahkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan jiwanya memang akan lemah, tetapi asal mula jiwanya terus menguat. Terutama kekuatan Lautan Guntur, meskipun penindasan terhadapnya sangat menyakitkan, namun hal itu juga memberinya banyak inspirasi dan perasaan bahwa asal-usul jiwanya terus-menerus dibaptis di bawah kekuatan Guntur, dan secara alami akan ada banyak perbaikan. Dan sekarang Lord of the Abyss keluar dari masalah. Pada kenyataannya, persepsinya tentang ranah telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan dan tidak sulit untuk melangkah ke ranah supreme. Hanya saja karena dia selalu dalam keadaan jiwa, meskipun dia telah menelan tubuh beberapa veteran iblis, dia tidak pernah kembali ke puncak kehidupan sebelumnya sehingga dia tidak dapat menerobos. Namun kini setelah menelan kekuatan Raja Kegelapan, meski tubuh fisiknya belum pulih sepenuhnya, tetapi masih ada kekuatan supreme yang lepas dari jiwanya. Gemuruh. Di jurang pemakaman pedang ini, kekuatan bergulir melonjak dan langit berguncang. Saya melihat asal mula jalan surga di atas langit. Dan Lord of the Abyss sebagai klan iblis diam-diam menggabungkan kekuatan kegelapan. Jika jalan surga tidak dapat melihatnya, maka dia secara alami akan mengabaikannya. Tetapi sekarang dia sebenarnya ingin menerobos ranah supreme di alam surga. Bagaimana hal ini bisa diperbolehkan? Tiba-tiba kekuatan surga menderu-deru di langit ingin menekan Lord of the Abyss. Bocah Qin Chen itu, apa yang sedang dia lakukan? Bagaimana rasanya bahwa ini napas, seolah-olah asal mula surga menyadari perasaan bahwa jenis kekuatan lain akan menghancurkannya. Kata Shen Gong Supreme, dia di kejauhan mengerutkan kening, dia bertanya-tanya di dalam hatinya. Sementara saat ini di jurang pemakaman pedang, leluhur pedang juga nampak tercengang. Nak Qin Chen, klan iblis di bawah komando Mi ini akan menerobos ke ranah supreme. Anda tidak bisa membiarkan dia menerobos, jika tidak begitu dia menerobos ke ranah supreme. Jika dibiarkan maka surga akan meledakkannya dan pada saat itu sumber surga akan diledakkan ke sini yang akan menyebabkan kerusakan besar kepada area terlarang. Kata leluhur pedang, dia berteriak, ekspresinya cemas. Pada saat ini Qin Chen memandang Lord of the Abyss. Qin Chen sedikit mengernyit. Lord of the Abyss telah ditanam olehnya dan jiwanya telah ditembus seluruhnya olehnya. Dan begitu dia menerobos maka dia akan benar-benar memiliki ahli teratas setingkat supreme di bawah komando Qin Chen. Dan ahli supreme ini itu adalah ahli supreme dari ras iblis. Meskipun ras iblis, ahli supremenya tidak dapat muncul dalam ras manusia. Namun begitu dia memasuki dunia iblis, maka dia akan memiliki efek yang tak tertandingi. Dalam sekejap, Qin Chen memikirkan banyak hal di benaknya. Membiarkan Lord of the Abyss menerobos, kelebihannya lebih besar daripada kerugiannya. Tidak peduli apa, Qin Chen pasti akan memasuki dunia iblis. Selama Lord of the Abyss dapat menerobos ranah supreme, maka pengaturan di dunia iblis akan lebih aman. Memikirkan hal ini, mata Qin Chen berkedip dan dia berteriak. Senior leluhur pedang, Anda datang untuk melindungi persepsi tentang asal mula alam surgawi dan biarkan Lord of the Abyss menerobos, kata Qin Chen. Tidak mungkin, tidak masalah jika saya melindunginya lagi. Jika Lord of the Abyss ini menerobos ranah supreme di surga, maka dia pasti akan dirasakan oleh surga, kata leluhur pedang. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri, kata Qin Chen. Tubuhnya melonjak, matanya bersinar ke arah pelangi dan boom. Saat ini aura aslinya melonjak ke surga menyapu kekuatan surga. Kemudian boom, kekuatan Qin Chen sekali lagi dikaitkan dengan asal-usul surga. Tetapi kali ini tanpa pemulihan asal mula alam semesta. Hubungan antara Qin Chen dan asal-usul surga tidak dalam, tetapi ini sudah cukup. Asal-usul surga, orang ini adalah pelayanku, dan pelayanku juga adalah pelayanmu. Jika pelayannya kuat, maka tuannya secara alami juga akan kuat. Meskipun dia memiliki kekuatan ras asing, tetapi dia akan memperkuat asal muasal Anda dan saya, kata Qin Chen. Dia terus mengirimkan pesan yang dituankan ke dalam sumber surga. Di bawah campur tangan sumber asli Qin Chen, aura hukuman aturan kesengsaraan guntur yang mengerikan di langit mulai perlahan melemah. Seolah-olah permusuhan surga terhadap Lord of the Abyss telah banyak menghilang.
Leluhur pedang, jangan bergerak dulu. Lord of the Abyss cepat menerobos, kata Qin-Chen. Dia berkata kepada leluhur pedang sambil berteriak kepada Lord of the Abyss. Terima kasih tuanku, kata Lord of the Abyss. Dia berkata dengan hormat. Segera cara iblis jurang langsung ditampilkan olehnya. Bergemuruh dengan panik melahap kekuatan keluarga kerajaan kegelapan di bawah. Dan kekuatan kegelapan terus mengalir ke tubuh Lord of the Abyss. Baiklah, tidak apa-apa, kata leluhur pedang, tetapi dia tercengang. Leluhur pedang dengan jelas merasakan bahwa saat ini permusuhan asal surga terhadap Lord of the Abyss menghilang dalam sekejap. Dan kemudian leluhur pedang segera mendesak formasi besar untuk memblokir area terlarang.